Shalom Bapak Ibu. Ada yang berkati di sepanjang pagi hari ini, amin. Mari kita satukan hati, kita memulai ibadah doa puasa kita dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur ya Bapak, di pagi hari yang indah ini Bapak, kami para pendoa, anak-anak-Mu bisa datang mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapak. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga di tempat ini Bapak. Berkati setiap pendoa yang setia ya Bapak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapak. Berkati juga Pak Gembala dan Ibu Gembala yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dan kerinduan hati-Mu bagi kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah doa puasa secara live streaming ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Mari kita semua yang siap memulai ibadah doa puasa ini dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita pada saat ini. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu menolong kami. Kau menopang kami dengan tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih Tuhan. Dan ini setiap kami umat-Mu, ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan-Mu. Kami sujud untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Kami mau membawa persembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan, hati-Mu disenangkan. Dari tempat ini kami mau menyerukan nama Yesus sebagai penolong dan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, ku yakin
Kami hidup karena percaya kepadamu Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, yang melampaui segalanya. Kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya Tuhan. Engkau besar, Tuhan, Engkau ajaib. Terpujilah namamu di atas segalanya. Oh Jesus, terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya kepadamu Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan pernah menyerah, ku tidak akan. Sama-sama angkat suaramu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Mari angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari lebih sungguh lagi, katakan dengan firman-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Lebih sungguh lagi dengan segenap hatimu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Iman kami bersepakat, imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat. Iman kami bersepakat, kami percaya pada kuasa-Mu. Kemenangan Kau berikan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami terima semua janji-janji Tuhan. Kami percaya Allah kami Allah yang setia, Allah yang selalu menepati janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji perlindungan dari Tuhan, janji keselamatan dari Tuhan, kami terima sebagai umat tebusan Tuhan. Kami telah ditebus daripada darah Yesus Kristus. Kami telah dibayar lunas Tuhan. Kami ada dalam pelindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, dengan iman kami mengatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas. Mari sama-sama katakan, daerahku
tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, amin. Kiranya yes Lord, Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Oh rene karaba shande karaba dan memperluas. Tuhan Kau extend our lunch, our tent Lord. Air aku, kami percaya penuaian terjadi dalam nama Yesus. Kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan, di bulan ini kami akan melihat new dimension in harvest yang memperluas. Yang percaya sama-sama katakan aku, amin, yes Lord. Dan kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan, kami deklarasikan iman kami Tuhan. Oh mari terus berdoa. Tuhan, kami percaya kepada Tuhan adalah tempat pelindungan kami. Yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami. Tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan kepada kami untuk menjaga kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasih, seluruh gerejamu, jemaatmu Tuhan, kota Medan, di segala jalan kami Tuhan, setiap jalan kami Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan menatang kami dengan tangan-Mu Tuhan, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu Tuhan. Kami percaya Tuhan, singa dan ular tentu akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepadamu, maka Tuhan akan meluputkan kami. Ini janji Tuhan, Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Pada hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami bersama-sama masuk di dalam doa puasa Tuhan. Kami berseru kepada nama Yesus. Tuhan meluputkan kami, Tuhan membentengi kami, Tuhan menyertai kami dalam kesesakan. Kami percaya kepadamu Tuhan.
dengan panjang umur Tuhan kekenyangan kami. Tuhan akan perlihatkan kepada kami keselamatan daripadamu. Tuhan akan meluputkan orang yang melekat kepada Tuhan, yang mengasihi Dia dengan segenap hatinya. Terima kasih Tuhan. Ini doa kepercayaan kami kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau memuji-muji Tuhan. Terima kasih Yesus. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Like never before. Sehingga jiwa kami bisa memuji Tuhan, sehingga kami bisa menaikkan pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Kami bersyukur kepadamu untuk hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini di tempat di mana kami berdoa bersama-sama Tuhan. Hati kami menyatu di dalam alam roh Tuhan, sehingga ada kesepakatan Tuhan di dalam doa bersama-sama. Kami percaya ada mujizat-mujizat terjadi. Kami percaya ada penuaian terjadi. Kami percaya ada keselamatan jiwa-jiwa terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu Tuhan. Izinkan kami Tuhan mendengar beberapa pesan daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan, Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Mari sama-sama percaya, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kami bersyukur semua jemaat, semua umat Tuhan yang selalu setia berdoa bersama-sama di menara doa, di doa puasa, Selasa, Sabtu, dan setiap hari dia ada juga di menara jaga sebelum hari-hari di mana kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Saudara, kita tahu goncangan terjadi seperti di dalam Hagai 2 ayat 7, Tuhan yang menggoncangkan langit dan bumi. Kita lihat ekonomi krisis, health krisis, ya, ekonomi itu bergoncang, kesehatan juga, itu yang menjadi satu senjata yang sampai seluruh dunia mengalami global krisis. Saudara, ketika kami berdoa, Tuhan ingatkan kepada saya, kepada keluarga, kita berdoa setiap hari kita lalui penuh dengan kemurahan Tuhan. Saya ingat di dalam 2 Korintus 12 ayat 7, Tuhan katakan, kasih karuniamu itu cukup bagi kami. Saudara, setiap hari Tuhan mencukupkan kita dengan kasih karunia. Amin. Yang baru setiap hari. Dan kita hidup dalam anugerah Tuhan. Anugerah itu berbicara yaitu pemberian yang cuma-cuma. Bukan dengan kekuatan kita berjuang untuk hidup kita berjuang untuk keluarga kita. Tetapi saya percaya kalau orang yang disayang oleh Tuhan, Tuhan akan memberi anugerah yang berlimpah-limpah kepada kita. Amin. Kita dengar renungan harian setiap hari.
ada juga di IG GBI My Family. Saudara bisa lihat setiap hari pagi itu semalam tentang ekspektasi. Bagaimana kita melihat banyak orang menginginkan impian, mimpi-mimpi itu belum tercapai. Kita membutuhkan persistensi, ketekunan, kita membutuhkan daya tahan. Kita jangan menyerah sampai impian dan mimpi kita tercapai. Amin. Jangan cepat menyerah. Kita melihat, mendengar beberapa banyak orang juga mengatakan susah sekarang, gak ada pemasukan. Tapi saya percaya kalau orang umat yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kasih karunia itu cukup bagi kita. Amin. Kita lihat sekarang bulan April di akhir, kita lihat waktu itu berjalan dengan cepat. Sudah 1 bulan lebih kita tidak bisa ibadah bersama-sama. Waktu itu berharga, pemberian dari Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 90 ayat 12 Raja pemazmur mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari sehingga kita memperoleh hati yang bijaksana. Kita meminta kepada Tuhan, give me a heart of wisdom. Sehingga kita tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan dia sebentar akan naik ke surga di hari kenaikan. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu menuntun kita di dalam setiap kebenaran firman. Di dalam memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Seperti kita lihat Yusuf Daniel itu diberikan hati yang bijak. Kita lihat, saya masih ingat baru Kamis yang lalu kami di Cool Grace buat Cool Zoom, yaitu dengan tema Kartini Day. Ini adalah Kartini Day 2019. Kita lihat lagi kembali foto-foto di mana kita bisa fellowship bersama. Dulu waktu 2019 temanya Kartini zaman dulu versus Kartini zaman now. Kita lihat di sana ada profesi-profesi yang dulu waktu Kartini Day itu tidak bisa dilakukan oleh seorang wanita. Yaitu contohnya sebagai seorang polisi, sebagai arsitek dan yang lain. Tetapi bersyukurlah para wanita sekarang ada Kartini yang berjuang untuk wanita. Sehingga kita bisa berkarya. Saya percaya semua kita memiliki potensi yang besar dalam diri kita masing-masing. Ada skill, ada keahlian, ada kerajinan tangan. Wanita itu adalah pejuang bagi keluarga dan anak-anak dan orang di sekeliling kita. Kita juga melihat foto-foto di mana waktu kita baksos di GBI Negara, saudara. Saya lihat ibu-ibu itu berperan, membantu, menolong sebagai contohnya sebagai apoteker, memberikan resep obat-obat yang dan juga dokter memberikan pemeriksaan yang gratis. Kita memberikan sembako di waktu Natal, saudara. Saya bersyukur wanita-wanita di Cool Grace juga di gereja kita yang mempunyai hati. Waktu mengalami masa pandemi ini, kita dari kelompok Cool Grace mengumpulkan dana untuk membagi sembako buat orang-orang di daerah Sukarame, dan itu akan dilakukan pada hari Senin yang akan datang, yaitu pada tanggal 27 April. Ada 150 paket. Saudara, saya bersyukur hati ibu-ibu, hati wanita itu sangat dijamah Tuhan untuk membantu, memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat-saat sekarang ini. Kita bisa bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kita bisa makan hari ini. Kita bisa tidur nyenyak di rumah kita, tidak di rumah sakit seperti orang-orang yang mungkin dirawat di rumah sakit, saudara. Kita kembali kepada topik, yaitu kemurahan. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kemurahan. Tuhan berkata dalam Amsal 28 ayat 13, orang yang bertobat akan disayangi Tuhan. Tadi saya katakan kemurahan. Tuhan menyayangi kita. Seperti Raja Daud, walaupun dia buat kesalahan tetapi dia mau bertobat. Dia disayangi oleh Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, berbahagialah. Ini adalah ucapan berkat, ucapan bahagia, blessed. Untuk orang yang murah hati. Saya percaya kita semua umat Tuhan
kita minta Tuhan, kami mau memiliki kemurahan hati. Itu akan beroleh kemurahan. Waktu saya baca satu renungan, saudara, dikatakan ada satu kisah nyata. Ada seorang bapak bernama Pak Tejo. Dia masih sekarang di rumah kontrakan. Dia pengen rumah bersama dengan keluarganya, sama istri dan anak-anaknya. Dia pergi ke satu tempat properti, dikatakan bahwa dia perlu 12 tahun untuk menabung hanya untuk bayar DP. Rumahnya sederhana, saudara. Tetapi di dalam keterbatasan dia tidak merasa dia susah. Dia tidak pelit. Walaupun dia harus menabung, saudara. Dia membantu kesulitan orang lain, persembahan di perpuluhan dia paling rajin, saudara. Sehingga juga pada satu waktu pendetanya mengumumkan tentang mereka akan membangun rumah Tuhan. Saudara, yang membuat saya terharu yaitu dia mengatakan kepada istrinya, kita memberi cincin kawin kita untuk pembangunan rumah Tuhan. Saudara, apa yang dia alami sesudah dia memberikan persembahan kepada pembangunan rumah Tuhan, hanya cincin kawin yang dia bisa berikan. Sesudah itu dia pergi lagi ke properti. Saudara tahu mukjizat itu terjadi. Dia perlu 12 tahun tadi katakan untuk membayar DP-nya. Sekarang ditawarkan rumahnya setengah harga dan hanya bayar DP 3,6 juta. Saudara, dia begitu senang. Dan dia menjual motornya 3,6 juta, dia bisa bayar DP rumah, sisanya dia beli motor bekas. Saudara, kemurahan hati kita itu bisa menarik kemurahan Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang yang memberi kepada dia. Di tengah-tengah saat seperti ini, mungkin kita akan mengatakan orang yang kaya itu tenang, orang yang miskin itu gelisah, karena tidak tahu besok mau makan apa. Tapi saya berdoa, saya percaya setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh melayani, yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kemurahan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Apa yang dimintakan Tuhan untuk memberikan korban di pada waktu-waktu ini untuk yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam Ibrani 13, saudara, kita lihat persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu yang pertama, ucapan syukur, bibir yang memuliakan Tuhan. Apakah ada keluar ucapan syukur dari bibir kita yang memuliakan Tuhan? Ataukah hanya komplain kepada suami, kepada keadaan sekeliling, kepada pemerintah, kepada dunia, kepada mana siapa saja? Kita mempersalahkan orang. Tuhan mengajar kita hari ini, mari kita mengucap syukur. Saya percaya ketika kita mengucap syukur, akan ada banyak berkat yang Tuhan akan kirim dalam rumah kita. Amin. Ada berkat bagi keluarga kita. Amin. Dan Tuhan mengatakan dalam 1 Tesalonika juga dikatakan, give thanks for everything. Bukan ketika kita senang kita bisa give thanks, tetapi ketika kita dalam kesesakan, kita juga bisa give thanks. Itu adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita berbuat baik, memberi bantuan. Sharing is caring. Membagi-bagi makanan. Saya percaya ibu-ibu juga mengirim makanan. Mari kita alami kemurahan Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Saya mau ngajak kita nyanyi lagu yang baru ini, saudara. Ketika saya nyanyi lagu ini, saya waktu masak, saudara, di rumah. Saya minta Tuhan setiap hari, setiap bangun tidur, saya perlu kemurahan Tuhan. Sehingga saya percaya berkat itu cukup untuk kita satu hari. Amin. Seperti Tuhan doa Bapa kami di surga, berikanlah kepada kami makanan yang kami secukupnya pada hari ini. Amin. Mari sama-sama kita belajar lagu ini. Setiap hari, setiap langkahku
biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Mari sama-sama katakan, setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Sekali lagi, setiap hari, setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Ya Tuhan, setiap hari, setiap nafasku, biarlah hidupku penuh kemurahan. Mengalir Tuhan, mengalir deras. Kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir deras. Kasih Bapakku penuhi hidupku. Mari dari pertama-tama sekali kita katakan, setiap hari, ini doa kami Tuhan. Setiap langkahku, biarlah hidupku penuh anugerah-Mu. Kami perlu anugerah Tuhan. Setiap hari, setiap nafas kami Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Mengalir Tuhan, penuhi kami dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Deras, kasih-Mu pulihkan hati yang hancur. Mengalir Tuhan, mengalir deras. Kasih Bapakku penuhi hidupku. Saudara, biarlah kemurahan Tuhan memenuhi hidup kita setiap hari, dan kita bisa mengatakan anugerah-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. Kami tidak minta apa-apa Tuhan, kami hanya minta kasih Tuhan, sehingga kasih itu bisa menggerakkan kami untuk memperoleh, untuk menyalurkan kemurahan itu kepada orang-orang lain di sekitar kami. Yang banyak orang membutuhkan kasih jamahan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus. Saudara, sebentar kita akan berdoa juga untuk pemerintah kita. Sebelum kita berdoa, saya rindu kita melihat video klip ini, pejuang Ibu Pertiwi. Saudara, kita lihat sekarang ini pejuang bangsa kita bukan seperti dulu, yaitu memakai senjata, memakai memakai pesawat yang luar biasa, tapi pejuang bangsa kita sekarang adalah dokter, polisi, tentara. Kita bersyukur mempunyai pejuang-pejuang, dan saya percaya kita semua berjuang untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Amin. Kau relakan hidupmu tanpa sayang, tanpa senjata. Kau pahlawan, Ibu Pertiwi. Tak pernah takut melangkah agar negeri tersenyum kembali. Pernah lelah berjuang
tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Demi sang negeri kau pertaruhkan nyawamu. Demi sang bangsa kau relakan hidupmu. Tanpa sayang, tanpa senjata, kau pahlawan, ibu pertiwi. Tak pernah takut melangkah agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Tanpa sayang dan tanpa senjata, kau pahlawan, ibu pertiwi. Tak pernah takut melangkah agar negeri tersenyum kembali. Tak pernah lelah berjuang, tanah air bangkit kembali. Kau anugerah untuk Indonesia. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pejuang-pejuang bangsa kami. Kami berdoa Bapa, seperti dalam 1 Timotius dikatakan, kami berdoa naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Bapa, pada saat ini kami menaikkan doa permohonan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni negeri kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Di mana kami berbalik dari jalan, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Kau pulihkan negeri kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami, selamatkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ya Rabbashikara Bashikiri ya Rabbashandara Basikara Rabbashikara Rabbasikara Rabbashikara. Kami berdoa Bapa untuk memerintah kami, berikan hati yang bijaksana. Kami berdoa Bapa untuk para pejuang yang terus siang dan malam tidak tidur, terus terjaga untuk mengobati orang-orang yang sedang di dalam perawatan rumah sakit Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan, kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Ya Rabbashikara 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 Rabbashikiri ya Rabbashandara Rabbashikara. Kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan-Mu ya Allahku. Tolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan janji keselamatan. Jikalau kami bertobat, kami kembali kepadamu Tuhan, Tuhan akan memulihkan bangsa kami. Biarlah karya penebusan di kayu salib, Yesus di kayu salib, itu tidak sia-sia yang sanggup menyelamatkan seluruh dunia ini Tuhan. Setiap umat Tuhan, hati yang hancur Tuhan Kau balut kembali dengan kasih kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya, kami berdoa untuk semua umat Tuhan.
Kami percaya Tuhan melindungi Tuhan, sehingga kami bisa bersaksi bahwa di tengah-tengah keadaan ini, bahwa kami bisa bersaksi bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kemurahan, Tuhan yang selalu merasakan apa yang kami rasakan, Tuhan yang bisa yang pernah mengalami apa yang pernah kita alami, karena Dia telah mati di kayu salib. Apapun kesakitan, apapun pergumulanmu, Tuhan pernah mengalami itu semuanya. Dan Dia berjanji untuk selalu menyertai kita untuk keluar daripada masalah percobaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab dari surga. Engkau membuka tingkap langit di surga, mencurahkan berkat yang sampai berkelimpahan kepada kami semuanya, pada negeri kami, sehingga negeri kami bisa tersenyum kembali Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang sama-sama yang percaya kepada Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita semuanya yang bersyukur kepada Tuhan, kita buka hati kita, bersama-sama kita katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bersama-sama kita katakan, ya Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, ya Tuhan, memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu
Mari kita sembah Tuhan. Hiara masih hiara. Bukakan ya Tuhan pintu perbendaharaanmu. Engkau mencurahkan hujanmu, hujan awal dan hujan akhir, yang memulihkan setiap kehidupan, yang juga memulihkan bangsa kami. Riala masyikia. Bapa yang di surga, pagi hari ini bersama dengan semua umat-Mu, kami sujud di hadirat-Mu, memohon kemurahan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, di dalam doa dan juga di dalam pujian penyembahan kami. Kami terus membuka hati kami untuk dipenuhi dengan kasih dan kemurahan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah bersama-sama secara online di rumah masing-masing. Engkau yang mengurapi dan memberikan pengertian, dan juga memberikan tuntunan dan pewahyuan-Mu dari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, mari kita ini diberkati Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Pagi hari ini di dalam ibadah doa kita, maka kita mendapatkan pesan yang begitu kuat dari Tuhan, yaitu bagaimana kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Living in God's favor. Hidup di dalam kemurahan Tuhan itu adalah satu kehidupan yang akan terus mengalami kasih Tuhan. Di bulan ini, di New Dimension in Harvest, maka kita semuanya tahu bahwa penuaian dengan ukuran yang lebih besar, dengan skala yang lebih besar, itu datangnya dari Tuhan. Ada amin? Tuhan itu adalah sumber segala sesuatu. Dan hari-hari ini kita melihat dunia mulai menyadari bahwa Tuhan itu adalah sumber semua kebaikan dan kemurahan. Kita tidak bisa mengandalkan kehebatan. Kita tidak bisa mengandalkan prestasi. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang menjadi kelebihan dalam hidup kita. Sebab segala sesuatu itu berubah ketika pandemi itu melanda dunia ini. Restoran-restoran yang selama ini begitu ramai, sekarang banyak restoran yang tutup. Bahkan di kota kita melihat ada seafood restoran yang setiap hari itu dikunjungi oleh begitu banyak tamu. Hari-hari ini harus tutup. Kita juga melihat hotel-hotel ketika tingkat occupancy itu turun sampai di bawah 10%, maka banyak hotel yang juga harus tutup. Bahkan tidak sedikit yang ingin untuk mendapatkan dana segar dengan menjual aset. Kita juga melihat selama ini begitu banyak usaha dan bisnis yang sering dikunjungi oleh tamu itu harus libur dan merumahkan karyawan. Dan beberapa waktu ini kita juga dikejutkan dengan harga minyak dunia yang turun sampai minus. Dan apa yang menjadi penyebab minyak itu turun? Saudara, oleh karena banyak penduduk dunia yang tidak membutuhkan bahan bakar karena mobilnya, sepeda motornya tidak dipakai,
Dan juga banyak pabrik-pabrik yang harus menghentikan operasinya. Dan karena minyak yang berlimpah-limpah, surplus dan tidak terpakai, biaya produksi yang begitu mahal menyebabkan minyak itu menjadi negatif atau turun harganya. Asal ada saja yang mau, itu semuanya akan disediakan dan disuplai. Saudara, belum pernah terjadi dalam dunia keadaan seperti saat ini. Oleh sebab Tuhan ingin menyadarkan kita semuanya, kita harus lebih banyak berdoa. Yang percaya katakan amin. Karena pada saat kita hidup di dalam doa, kemurahan itu turun. Tadi kita mendengar firman Tuhan dari Bu Ros, di mana dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita dapat melihat ini dalam kehidupan Ratu Esther. Saudara, kita tahu bahwa Ratu Esther ini awalnya adalah seorang gadis desa yang tidak memiliki apapun dalam hidup ini. Karena Esther itu hidupnya yatim piatu. Dan Esther itu hanya dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Dan siapa yang menyangka, saudara, Esther itu tiba-tiba suatu hari ada kesempatan yang terbuka baginya agar dia itu ikut kontes kecantikan ratu. Dan pada saat dia ikut, ada begitu banyak gadis-gadis yang ingin memperebutkan posisi sebagai ratu, queen dari kerajaan Persia yang begitu besar pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Esther sudah komit dalam kehidupannya agar dia itu mencari dan mengutamakan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Dia mengalami kemurahan Tuhan. Ada 3 kunci yang Pak Lugimin ingin bagikan kepada kita pada hari ini untuk menerima kemurahan Tuhan. Yang pertama, kita harus hidup sebagai bejana. Katakan bersama-sama, hidup sebagai bejana. Amin. Saudara yang terkasih, kita melihat kembali tentang minyak dunia ini. Apa yang dicari oleh semua negara-negara besar produsen minyak? Mereka hanya mencari satu hari-hari. Harus ada bejana atau wadah. Harus ada storehouse untuk menyimpan minyak itu. Dan semua yang punya bisnis storehouse itu luar biasa panen. Karena tidak punya lagi tempat untuk menyimpan. Saudara masih ingat Pak Lu berpesan kepada kita di bulan ini, perhatikan lumbung, perhatikan storehouse, karena di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Ulangan 28 ayat 8 berkata, alamat dari berkat Tuhan itu jelas. Amin. Seperti paket pengiriman dari kurir, alamatnya jelas. Yaitu Tuhan akan memerintahkan berkat masuk kemana? Ke dalam lumbung kita dan memberkati segala usaha kita. Oleh sebab itu, untuk semua jemaat, maka Tuhan berpesan selalu perhatikan lumbung. Katakan bersama-sama, perhatikan lumbung. Amin. Esther pasal 2 di ayat 17. Ketika favor itu turun, maka ini yang terjadi. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti.
Ketika kemurahan itu turun, maka kita melihat segala sesuatu yang lebih dalam kehidupan kita. Katakan bersama-sama, lebih. Di mana Tuhan itu mulai mencurahkan kasih sayang yang lebih. Tuhan mulai mencurahkan kemurahan yang lebih. Tuhan mulai mencurahkan berkat yang lebih. Kuncinya saudara, ingat, kita harus mencari Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, Tuhan yang mengirim kemurahan di dalam kehidupan kita. Yang percaya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Apakah saudara semuanya rindu kita menerima kemurahan dari Tuhan? Yang rindu bersama-sama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ketika Esther itu sudah diangkat menjadi ratu, maka dia mengalami begitu banyak proses di dalam kehidupannya. Dan pada saat dia mengalami begitu banyak proses, ternyata Tuhan itu yang selalu hadir menolong. Mungkin hari-hari ini banyak di antara saudara yang mulai merasakan kapan ini akan selesai, mengapa begitu panjang prosesnya. Awalnya katanya 2 minggu, sekarang diperpanjang jadi 1 bulan, lalu mau diperpanjang lagi, dan diperkirakan saudara memasuki bulan Mei juga masih stay at home. Shopping mall yang awalnya berpikir 2 minggu sudah bisa beroperasi kembali, sekarang memperpanjang liburnya. Dan banyak tenant-tenant yang tidak lagi memiliki pemasukan, penerimaan. Yang ada itu pengeluaran, yaitu upah karyawan. Bagaimana membayar semua sewa. Kesulitan demi kesulitan ini membuat banyak yang bertanya, sampai kapan ini akan berakhir? Tetapi ada pesan dari hamba Tuhan, nabi Tuhan, seperti yang menjadi konfirmasi di minggu yang lalu ketika Pak Lu sampaikan. Saudara perhatikan Pentakosta. Setelah 50 hari Yesus bangkit. Saudara perhatikan, yaitu pada saat memasuki akhir bulan Mei dan bulan Juni awal. Saudara, kita doakan Juni itu adalah turning point agar terjadi penerobosan dan segala aktivitas dapat berjalan kembali dengan normal. Dan kehidupan itu dapat mengalami pemulihan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat kemurahan itu hadir dalam hidup kita, terowongan gelap itu akan menjadi terang. Saudara ingat pepatah yang paling terkenal di bulan ini? Tadi kita mendengar tentang peringatan Hari Ibu kita Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Kata bersama-sama, habis gelap, terbitlah terang. Terowongan itu tidak untuk selama-lamanya. Akan ada terang. Seperti pemazmur Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Ingat saudara, hanya berjalan melewati. Kata bersama-sama, berjalan melewati. Jadi tidak diam di lembah kekelaman, hanya lewat saja. Kita akan melihat akan ada penerobosan di dalam kehidupan kita. Seperti Esther. Di Esther 9 ayat 22 katakan,
Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini adalah turning point, di mana di hari raya Purim dikatakan Tuhan itu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Tuhan mengubah duka cita menjadi sukacita, dan Tuhan mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Yang percaya katakan amin. Saudara terkasih di dalam Kristus, perhatikan bahwa dikatakan itu menjadi hari untuk bersedekah. Kita bersyukur kita sudah memperhatikan orang-orang yang lemah. Terima kasih untuk semua jemaat GB My Family, di mana kita sudah membagikan sembako kepada panti asuhan. Kita sudah membagikan sembako kepada hamba-hamba Tuhan dari Gereja Bethel Indonesia yang membutuhkan. Dan hari ini juga tim kita sedang turun untuk membagikan sembako kepada jemaat yang membutuhkan, juga di area Chinatown dan area di Jalan Negara dan sekitarnya. Dan saudara, kita juga harus saling mendoakan dan saling mendukung agar terjadi pemulihan dari krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi hari-hari ini. Dan ternyata di ayat 22 tadi ada satu nubuat dari Tuhan, di mana dikatakan di Ester 9 ini adalah hari untuk mengantar makanan. Amin. Ternyata ketika restoran itu tidak jalan, saudara, yang jalan itu adalah online delivery, ya. Pokoknya yang online, ya, mengantar makanan, ya, dengan Gojek, dengan Grab, ya. Itu semuanya yang paling, ya, luar biasa itu maju dan meningkat. Dan juga puji Tuhan saudara, berminggu-minggu ini saya dan Bu Ros dengan keluarga, ya, banyak masakan-masakan yang baru, temuan-temuan baru. Amin. Masakan-masakan, ya, kue-kue, ya, sop dan semuanya. Dan saya sering bersama Bu Ros katakan, siapa yang kita bisa kirim makanan, ya. Ternyata waktu kita mulai kirim makanan, kita juga dikirimin makanan. Seperti Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang rindu menerima kemurahan dari Tuhan? Kalau kita rindu menerima kemurahan, kita harus jadi murah hati. Kata pada di sebelah, jadi murah hati, ya. Jadi mulai pikir apa yang bisa dikirim, ya, untuk saudara-saudara kita. Dan saya percaya pintu kemurahan itu akan terbuka dalam kehidupan kita. Saya ingin lanjutkan dengan yang kedua. Hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kunci yang kedua adalah kita harus hidup sebagai saluran. Kata bersama-sama, hidup sebagai saluran. Jadi saluran itu artinya seperti keran air. Air itu mengalir. Oleh karena ada saluran yang sudah terpasang pada keran itu, sehingga ketika keran itu dibuka, air itu selalu mengalir dengan air yang segar. Demikian juga hidup kita. Tuhan rindu hidup kita menjadi saluran. Kalau saudara memiliki talenta, pesan Tuhan, talenta itu tidak boleh disimpan. Ada amin? Talenta tidak boleh disembunyikan di dalam sapu tangan. Karena kalau disembunyikan, tidak akan bisa berkembang. Saya mengapresiasi seluruh tim kita. Pada masa-masa seperti saat ini, saudara, masih tetap mau melayani bersama untuk berbagi berkat kerohanian dengan seluruh jemaat. Tim musik
multimedia, sound system, singers, WL, kita sangat apresiasi. Karena di masa-masa seperti saat ini, siapa yang menyangka ternyata segala sesuatu yang online itu dapat menjadi saluran berkat. Ada amin? Dan saya doakan saudara hari-hari ini, dimanapun saudara berada, di rumah atau di kantor, saudara work from home, selalu mulai ingat bagaimana saya menjadi saluran. Bagaimana hidup saya sebagai saluran. Kalau saya dapat sharing, mari kita mulai kuatkan yang lemah. Kalau saya dapat doa, mari kita doakan orang-orang yang membutuhkan. Segala orang kudus, kita menjadi pendoa-pendoa yang membentuk rantai doa. Ya. Kita menjadi pendoa-pendoa yang terus memperhatikan orang-orang sekeliling kita sebagai tubuh Kristus. Raja Hizkia di dalam Alkitab adalah raja yang takut akan Tuhan. Dan Raja Hizkia itu meneladani Daud, mencari Tuhan. Dan saudara lihat, Raja Hizkia di dalam kehidupannya tidak pernah kekurangan. Bahkan ketika akan diserang oleh tentara Asyur, Sanherib, maka di 2 Raja-Raja 20 ayat 20, apa kunci kemenangan dari Raja Hizkia? Mari kita baca bersama, 2, 3. Selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air. Kata bersama-sama, kolam, saluran air. Dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Saudara perhatikan, banyak orang dalam hidup ini hanya ingin menjadi kolam. Kolam itu adalah tempat menampung air. Menampung. Tapi ingat, segala sesuatu yang ditampung harus disalurkan. Kalau tidak ada yang fresh. Kalau saudara ingin diberkati dengan pengurapan dari Tuhan, segala sesuatu harus disalurkan. Bagi yang sangat suka bernyanyi, jangan hanya nyanyi sendirian di rumah. Mari melayani Tuhan. Amin. Bagi yang senang baca Alkitab, mari mulai membagikan firman. Bagi yang suka berdoa, mari mulai mendoakan sesama. Saudara yang terkasih, karena begitu kita hidup bukan hanya jadi kolam, kita akan menjadi saluran. Israel adalah tempat di mana perjalanan rohani, pewahyuan dan kebenaran Tuhan itu turun. Saya masih ingat selama 20 kali lebih ke tanah perjanjian, selalu ada sesuatu yang baru. Dan tempat yang paling sering dikunjungi, itu salah satunya adalah di Laut Asin, atau disebut Dead Sea, Laut Asin. Mengapa itu disebut Laut Asin, saudara? Karena lautnya sangat asin, kadar galamnya tinggi. Makanya disebut Laut Asin, atau lebih terkenal itu Laut Mati, Dead Sea. Mengapa mati? Mengapa tidak ada kehidupan di sana? Walaupun lautnya bagus dan orang-orang itu bisa mengapung. Jadi yang sudah pernah ke Israel nanti nggak usah belajar berenang, ya. Itu bisa mengapung, saudara, kalau di sana, ya. Tapi harus ada tekniknya juga untuk mengapung itu, karena kadar galamnya tinggi. Dan tidak boleh memakai perhiasan, ya, yang bisa luntur, ya. Di sana banyak pasangan tiba-tiba ribut karena ternyata cincin yang dihadiahkan yang katanya emas luntur, ya. Jadi di sana ujiannya, saudara. Nah, mengapa Laut Asin itu, ya, disebut sebagai laut yang tidak punya kehidupan? Karena hanya menampung, tapi tidak menyalurkan. Tapi sebaliknya Danau Galilea, saudara perhatikan, itu menjadi sumber kehidupan. Ada ikan-ikan, memberikan kehidupan, kesuburan tanah, banyak buah-buahan yang diekspor, banyak sekali sumber mata air yang terpancar dari sana. Karena Danau Galilea selalu menjadi saluran. Jadi pesan untuk kita pada hari ini,
di new dimension in harvest. Berilah dan kamu akan diberi. Ada added value. Kalau saudara yang menjual makanan, menjual mie sop, ingat ada gratis jus. Yang menjual baju, ada gratis dapat masker. Ya. Jual apapun saudara, ada added value. Belilah dan kamu akan diberi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan kita adalah El Shaddai. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Saya akan tutup dengan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana cara kita hidup di dalam kemurahan Tuhan di tahun dimensi yang baru ini, dalam penuaian. Kita harus hidup sebagai instrumen. Kata bersama-sama, hidup sebagai instrumen, sebagai alat di tangan Tuhan. Saudara perhatikan jala. Mengapa jala itu, bagi yang suka memancing dan menangkap ikan, tahu prinsip dari jala itu, jalannya nggak boleh disimpan, jalannya harus ditebarkan agar jala itu kuat, tidak rapuh, tidak koyak. Ingat waktu Petrus pertama tangkap ikan, jalannya koyak karena sudah rapuh. Tapi begitu kuasa kebangkitan turun, Yesus bangkit, jala itu tidak koyak lagi. Nah, pesan untuk kita hari-hari ini, untuk menjadi instrumen, kita harus siap dipakai Tuhan. Ingat pesan dari gembala pembina, amanat agung harus diperhatikan. Siapa yang rindu? Kita ini menggenapi amanat agung. Kalau kita rindu saudara, kita harus siap dipakai sebagai instrumen. Agar kita memiliki ketajaman dari Tuhan. Pemain-pemain sepak bola itu mengerti ini, ya. Bagi yang rindu sepak bola dan suka, tahu bahwa setiap atlet seperti Lionel Messi contohnya, itu harus selalu setiap match pertandingan turun untuk main. Dan salah satu hal yang paling tidak disukai oleh pemain bola itu adalah duduk di bangku cadangan. Mengapa? Karena kalau duduk di bangku cadangan 1 bulan, skillnya akan berkurang drastis. Apalagi setengah tahun, 6 bulan. Apalagi 1 tahun saudara. Skill itu akan berkurang, ketajaman itu akan berkurang, dan keterampilan itu akan tergerus. Saudara, demikian juga dengan anak-anak Tuhan. Tuhan berpesan, kita ini harus menjadi alat. Karena setiap alat yang dipakai akan terus mengkilap, tapi setiap alat yang disimpan lama-lama akan berkarat. Kata pada di sebelah saudara, kita harus mengkilap. Amin. Jangan berkarat, ya. Oleh sebab itu saya akan close dengan ini. Ibrani 12 di ayat yang pertama kita baca bersama. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingat, ini adalah perlombaan wajib. Kata bersama-sama, perlombaan wajib. Nah, dalam perlombaan wajib ini Tuhan ingatkan kita, tanggalkan semua beban dan dosa. Jangan lagi kita banyak pikiran dan khawatir, tapi katakan, tanggalkan semua beban. Amin. Karena waktu kita tanggalkan beban, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita.
Sehingga pesan Tuhan untuk kita adalah, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Mari kita bangkit berdiri. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya Tuhan, mari dengan segenap hati kita bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah. Siapa namanya? El Shaddai. Bersama-sama kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk mujizat, untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, jikalau sebentar lagi kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Engkau kuduskan hati kami, sucikan hidup kami. Kami siap untuk perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan mari kita merenungkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita yang Dia curahkan dan sediakan setiap hari dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi.
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat. Ada mujizat setiap hari. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah. Mari kita menyembah Tuhan. Kita berterima kasih untuk anugerah Tuhan. Hiarama shikiarabu. Bapa yang di sorga, bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langitmu. Curahkan ya Tuhan kemurahan-Mu. Curahkan penuaian yang besar, dimensi yang baru di dalam penuaian bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus, terima. Yes. Ialah masuk. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Yes, oh Lord Jesus. What is the Lamb seated on the throne? Crown you now with many crowns. You reign victorious.
What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Haleluya. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk ibadah doa pada hari ini. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Engkau memulihkan setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang terus menabur di masa seperti saat ini. Berkati taburan-taburan yang ada, benih-benih yang ada untuk berlipat ganda. Kuduskan semua persembahan yang dibawa di dalam hadirat-Mu. Persembahan umum, persembahan ucapan syukur, persembahan buah sulung. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Juga untuk berkat-Mu bagi gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, tubuh Kristus. Berkat-Mu juga untuk pemimpin bangsa kami dan seluruh aparat dan seluruh lembaga yang ada. Engkau yang terus Tuhan memberikan hikmat, anugerah-Mu dan kasih-Mu. Juga berkati kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu, di dalam lingkungan tembok-Mu. Kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah doa ini dan melanjutkan aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap menerima berkat dari-Mu. Mari saudara arahkan hatimu, angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di sorga. Kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat siang, sampai berjumpa pada ibadah minggu esok secara online. Tuhan Yesus memberkati.